jiwa raga Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda bagaimana ku di Salangkara, bagaimana ku di Salangkara. Katamu lawannya adinda, adinda iman tidak darah sama layang, iman tidak darah sama layang. Sayang si patokaan matego tego gorokan sayang si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo yumanam ko bisa berparis muna keke muna keke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan di SMP Negeri 1 Kutasari. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu bersama, berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Kutasari yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Siti Rahayu. Namun sebelumnya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti dengan bacaan basmalah yang sudah kita bacakan tadi dapat menjadikan acara pada pagi hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya akan disampaikan diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Siti Rahayu dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan Bapak Ibu untuk menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri sebenarnya, tapi kayaknya semua sudah kenal ya Bapak Ibu. Ini saya Siti Rahayu, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Baik Bapak Ibu, tadi saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif ya. Di sini ada kata-kata positif ya, biar hari ini kita auranya positif ya. Aura kita positif sehingga ini nanti kita akan senyum selama 30 detik. Tapi nanti teknisnya Bapak Ibu berpasangan ya. Nanti
nanti Bapak Ibu silakan berdiri berpasangan ya. Ini sudah pas nih bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu. Monggo silahkan berdiri. Nanti senyumnya, untuk senyum itu bareng-bareng ya. Nanti saya aba-aba nih ya, oke. Berpasangan silakan. Kemudian saling menghadap. Nah, saling menghadap, oke, saling menghadap. Jangan senyum dulu Bapak Ibu. Belum mulai senyum. Jangan senyum dulu. Ya, silakan pandangi teman Bapak Ibu yang di depan Bapak Ibu. Kemudian nanti teknisnya 30 detik nanti saya abadi. Minta tolong nanti Bu Yuni 30 detiknya. Nanti kalau sudah selesai nanti diberi aba-aba ya. Iya. Tapi senyumnya itu bukan senyum simpul. Senyumnya wajib kelihatan giginya. Ya, cuma nyongkok saja dulu. Senyumnya harus kelihatan giginya. Oke, siap nih Bapak Ibu? 30 detik saja, oke, nggak terlalu lama. Ya, bisa dimulai. Silakan Bapak Ibu, silakan senyum 30 detik, silakan. Iya. Pandangi wajah teman Bapak Ibu, ya. Oke, senyumnya kelihatan giginya mana giginya? Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Ya, silakan boleh duduk. Ini sudah 30 detik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagaimana Bapak Ibu, sudah ada aura positif ya kayaknya di wajah-wajah Bapak Ibu, senyum yang sangat manis sekali ya. Ya, itu berikutnya. Baik Bapak Ibu, agar kegiatan forum diskusi diseminasi ya, bukan diskusi, diseminasi hari ini berjalan dengan baik, kita akan membuat kesepakatan sehingga nanti diseminasi ini berjalan dengan baik. Bapak Ibu, ini saya sudah membuat 2 kesepakatan ya. Di sini yang pertama kita harus saling menghargai siapapun ya. Nanti kita menghargai siapapun yang nanti berbicara. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Ya. Ini baru 2 Bapak Ibu. Kira-kira ada tambahan lagi apa ya? Bisa ditambahin lagi kira-kira apa agar kegiatan diseminasi ini berjalan dengan lancar? Selain kita menghargai, kita mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Kira-kira tambah apa lagi nih Bapak Ibu? Tambah apa lagi kira-kira bener ini? Boleh makan nggak? Boleh minum? Ya, nanti kita tambah ya. Buat diperbolehkan makan dan minum ya. Ya, tapi seperlunya, nggak makan terus gitu, tapi seperlunya gitu, oke? Mungkin ya kita tambahi boleh makan dan minum seperlunya. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu izin ke belakang boleh? Boleh, iya. Tapi mungkin harus izin dulu ya, izin ke belakang. Ya. Itu yang kita sepakati Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, yang pertama kita menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga diperbolehkan makan dan minum seperlunya, yang keempat tadi ketika izin ke belakang harus izin terlebih dahulu. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu, kita sepakati ya? Oke, baik, kita sepakati. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, oke Bapak Ibu, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Sekarang sebelumnya saya ingin tahu Bapak Ibu, untuk budaya positif artinya tersendiri apa ya itu ya Bapak Ibu? Budaya positif, budaya dulu, budaya itu apa ya? Budaya kebiasaan ya, kebiasaan yang positif ya. Jadi kita akan mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Nah, konsep-konsep ini yang perlu diterapkan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Itu konsep inti untuk bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, yang pertama ini pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Itu adalah pembelajaran yang mengutamakan peserta didik sebagai pusat pembelajaran.
Paradigma ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik secara menyeluruh agar peserta didik memiliki kompetensi abad 21, yaitu yang terkenal dengan 4C ya. Critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Itu. Jadi intinya di sini pembelajaran dengan paradigma baru kita memfasilitasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran sehingga peserta didik kita memiliki kompetensi 4C ya, yang tadi saya sebutkan. Ada berpikir kritis, kreatif ya, komunikasi dan kolaborasi. Itu pembelajaran dengan paradigma baru. Berikutnya Bapak Ibu, ini ciri-ciri utama pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran itu sesuai dengan karakteristik siswa ya. Kalau sekarang yang namanya pembelajaran terdiferensiasi, kita memberikan pembelajaran sesuai karakteristik anak, minat dan bakat anak. Nah, tuh. Kemampuan anak ya yang berbeda-beda. Yang kedua, fokus pembelajaran tidak hanya penguasaan materi. Jadi kita tidak terfokus untuk aspek kognitif saja, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikasi dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, guru memiliki kebebasan yang lebih besar dalam merancang pembelajaran. Jadi kita diberi kebebasan untuk merancang pembelajaran yang akan kita terapkan di kelas kita, baik itu materinya, metodenya, dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik ya. Itu. Kemudian yang keempat, pembelajaran diarahkan untuk membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, berkebangsaan dan bergotong royong. Yang kelima, penilaian lebih menekankan pada proses belajar dan hasil nyata, bukan hanya nilai tes semata. Itu beberapa ciri-ciri utama pembelajaran paradigma baru. Oke, baik, kita masuk ke disiplin positif. Coba, Bapak Ibu di sini mungkin sudah ada yang tahu ya, apa itu disiplin positif? Menurut kebiasaan yang baik, oke, bisa. Menurut Pak Ali gimana Pak? Disiplin yang positif? Kebiasaan yang baik. Oke, kebiasaan yang baik. Menurut Pak Kamal? Iya, disiplin yang positif ya. Jadi kalau hanya disiplin saja itu kayaknya hanya mematuhi aturan ya, disiplin ya. Tapi di sini ada kata-kata positif ya. Nah, baik, kita lihat di sini. Nah, ini disiplin positif Bapak Ibu. Di sini adalah memampukan murid untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi di sini kita memampukan murid kita agar melakukan setiap tindakan ya sesuai dengan yang dia yakini gitu, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai contoh, murid kita setiap hari berangkat sekolah ya. Kalau murid tersebut memiliki budaya positif, itu tidak hanya karena dapat uang saku setiap harinya ya. Tidak hanya karena dimarahi orang tuanya, itu belum punya disiplin positif. Tetapi ketika sudah punya disiplin positif, murid tersebut setiap hari berangkat sekolah itu secara ikhlas, artinya tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi tumbuh dari dirinya sendiri gitu. Oh ya, saya sekolah karena saya pengen pintar. Kedua, saya pengen mencapai cita-cita karena menurut saya sekolah itu penting. Nah, itu contoh anak yang memiliki disiplin positif seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, di sini disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari dalam untuk melakukan segala tindakan. Tadi yang saya jelaskan tadi, jadi anak memiliki motivasi intrinsik ya. Ini ketika memiliki disiplin positif gitu.
Berikutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, ya tadi yang saya sebutkan. Motivasinya internal, bukan motivasi dari eksternal, dari orang lain, ya. Bukan akibat paksaan atau biar mendapat ujian ataupun mendapat hukuman. Itu disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, berikutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nah, jadi ketika anak melakukan disiplin positif, anak tersebut ini tujuannya, endingnya itu agar nilai-nilai kebajikan universal itu tercapai, ya. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, misalnya kalau ada anak yang memiliki disiplin positif membuang sampah pada tempatnya, ya, itu anak tersebut sadar kalau membuang sampah sembarangan maka anak tersebut akan lingkungan di sekitar anak tersebut akan kotor contohnya. Nanti setelah kotor akan menimbulkan penyakit. Nah, maka anak itu sadar, oh ketika membuang sampah sembarangan nanti akan berakibat juga kepada saya. Maka saya harus memiliki kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya. Itu maksud dari nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini untuk contohnya ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Ini nilai-nilai kebajikan esensial. Ya. Nah, dalam kurikulum Merdeka, nilai kebajikan universal ini sudah tercover di profil pelajar Pancasila. Masih ingat nih, Putri? Ya, apa ya Putri? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada yang kedua itu mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, ya. Itu ada berapa lagi, Bapak Ibu? Ada berapa dimensi nih profil pelajar Pancasila? Mungkin ada. Betul. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi kata-katanya dulu ini, motivasi. Apa itu motivasi ya, Bapak Ibu? Bidang motivasi itu apa ya? Usaha. Oke. Kalau menurut Bu Ida, motivasi. Dorongan. Oke, dorongan. Baik. Pak Ali gimana? Dorongan. Iya, betul. Motivasi itu dorongan perilaku manusia, ya. Yang mendorong manusia berperilaku. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 yang memotivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Contohnya kalau ada murid kita misalnya mengerjakan PR karena takut di sekolah nanti akan dihukum oleh gurunya. Ya, itu contoh motivasi untuk menghindari hukuman, ya. Berikutnya, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Biasanya ada anak yang mengerjakan PR, saya akan mengerjakan PR karena nanti akan dikasih permen oleh bu guru. Nah, itu contoh biar mendapat imbalan gitu. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang kita harapkan ada pada murid kita, Bapak Ibu. Motivasi yang kita harapkan pada murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi yang saya contohkan, ketika anak ada sekolah, motivasinya diharapkan ya karena mereka sadar dengan sekolah nanti mereka nantinya akan mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa digunakan untuk menggapai cita-cita mereka gitu, pendidikan yang mereka
jalankan itu. Nah, Bapak Ibu, kita merefleksi diri ya. Dari ketiga motivasi tadi, manakah yang mendasari perilaku murid-murid di SMP Negeri 1 Kutasari untuk sekarang ini? Kira-kira yang mana Putri? Menurut Putri? Takut mendapat hukuman. Saya juga masih merasakan seperti itu. Berarti ini PR besar buat kita nih Bapak Ibu, agar motivasi anak kita atau peserta didik kita di sekolah kita ini itu yang bukan karena takut terhadap hukuman, tetapi yang ketiga ini, agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Sekarang yang pertama, hukuman dulu. Kira-kira antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu kira-kira sama nggak ya Bapak Ibu? Beda ya? Oke, beda. Sekarang kita lihat hukuman dulu. Hukuman kira-kira apa ya hukuman ya? Hukuman kira-kira apa, Putri? Hukuman itu cenderung anak merasa ketakutan gitu ya. Betul. Jadi untuk hukuman itu tindakan yang dilakukan setelah anak biasanya melanggar aturan ya. Iya, melanggar aturan nanti anak dihukum. Nah, itu termasuk hukuman itu. Kalau konsekuensi apa ya konsekuensi? Ada yang tahu? Mungkin Bu Pinta tahu konsekuensi? Resikonya apa ya? Resikonya. Betul. Akibat dari tindakan yang dilakukan itu konsekuensi. Contohnya ada anak menumpahkan air di gelas, maka anak itu konsekuensinya membersihkan meja. Mejanya karena basah tadi kena air, maka dibersihkan. Itu konsekuensinya. Jadi sesuai dengan apa yang dilakukan. Contohnya kalau anak tidak mengerjakan PR malah disuruh lari ke dinding lapangan, itu konsekuensi bukan Bapak Ibu? Bukan ya, itu termasuk hukuman ya. Iya, hukuman, betul. Jadi konsekuensi itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Menumpahkan air di meja ya, mejanya dibersihkan gitu. Ketika belum mengerjakan tugas ya nanti misalnya pada saat istirahat anak tersebut mengerjakan tugas. Itu contoh konsekuensi. Nah, untuk restitusi sendiri itu adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian setelah atau akibat dari suatu tindakan. Jadi solusi dari masalah yang ditimbulkan ketika melakukan suatu tindakan itu restitusi. Jadi cenderung kita berpikir ke solusinya ya. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika hukuman ini identitas gagal, korban mendapat keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Nah, ini untuk yang restitusi, korban ini mendapatkan ganti. Ketika hukuman, betul kata Putri tadi, murid akan tersakiti. Nah, ketika konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Tetapi ketika restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Untuk konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, dipantau terus oleh guru. Kemudian untuk restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Untuk hukuman, peraturannya adalah ini, kamu harus ini. Nah, contohnya tadi ketika anak terlambat, hukuman misalnya mendapat hukuman, peraturannya kamu harus datang tepat waktu. Nah, karena kamu telat, kamu harus lari keliling lapangan. Itu contoh hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Itu. Untuk restitusi, apa yang kamu yakini? Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini
Untuk hukuman itu sifatnya bersifat negatif, kalau konsekuensi itu netral, kalau restitusi bersifat positif. Hukuman modenya paksaan, konsekuensi itu stimulus respon, restitusi itu teori kontrol. Itu Bapak Ibu untuk perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, berikutnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, ini tentang keyakinan sekolah, keyakinan atau keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Dapat berupa pernyataan yang bersifat universal. Yang ketiga, nah ini senantiasa dalam bentuk positif. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat positif. Berikutnya, sebaiknya tidak terlalu banyak ya. Ketika membuat keyakinan kelas itu agar mudah diingat, maka jangan terlalu banyak gitu. Berikutnya, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah ini untuk keyakinan kelas itu harus disusun dengan melibatkan semua warga kelas. Agar apa? Agar anak merasa memiliki keyakinan kelas, karena yang membuat mereka sendiri, dibuat mereka, dipatuhi juga oleh mereka gitu. Berikutnya hendaknya ditinjau kembali dari waktu ke waktu, masih relevan enggak keyakinan kelasnya gitu. Kalau enggak ya dirubah. Nah ini contoh keyakinan kelas yang saya buat Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas di kelas 7E. Di sini teknis pada saat pembuatannya, yang pertama saya meminta anak menuliskan kira-kira apa sih yang kalian yakini agar ini keyakinan kelasnya pada saat pembelajaran matematika, agar pembelajaran matematika berjalan dengan lancar. Karena saya guru mapel bukan wali kelas, maka saya membuat keyakinan kelas pada saat pembelajaran matematika atau keyakinan kelas matematika itu. Menuliskan di sticky note kira-kira apa sih yang harus kita yakini agar pembelajaran matematika berjalan dengan lancar di kelas. Nah, anak-anak menuliskan di sticky note. Setelah di sticky note dituliskan, nanti anak-anak menempelkan di papan tulis. Kemudian nanti ada beberapa masukan dari anak-anak tadi, kita kelompokkan yang kira-kira semakna atau searti, kita kelompokkan sehingga kita mengerucut ke beberapa keyakinan kelas yang akan diyakini bersama. Nah, ini ketika simbol-simbol bahwa kita menyepakati keyakinan kelas ini saya membuat gambar tangan saya dan semua anak di kelas 7E. Dibuat dengan kertas warna seperti ini, kita buat gambar tangan, kemudian kita satukan. Simbol kita sepakat, kita menyatukan tangan kita. Seperti ini, kita buat bentuk bunga ya biar bagus. Ini kita tempel di kelas 7E. Itu contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas. Ya, Bapak Ibu, sudah merasa ngantuk belum nih? Ya, ngantuk ya. Oke, baik, kita ice breaking dulu nih Bapak Ibu. Ya, ice breakingnya seperti ini. Nanti saya mengelompokkan jadi dua, ada yang kelompok hijau sama kelompok hitam. Nanti teknisnya Bapak Ibu berdiri ya. Kemudian misalnya Bu Indah nih, Bu Indah yang hijau, Bu Pinta yang hitam, Bu Indah yang hijau, Bu Yana yang hitam, Putri yang hitam, Bu Ida yang hijau, Pak Kamal yang hijau, Pak Ali yang hitam. Nanti berdiri nih, dan bisa ketika saya ini menyodorkan tangan, jadi mukul tangan, cepet-cepetan mukul tangan ya. Misalnya ketika saya bilang hijau, yang kebagian atau yang dikasih bagian hijau nanti berusaha memukul yang hitam. Nah yang kita itu menghindar, jangan sampai kena. Begitu, paham nggak? Oke, silakan berdiri. Jadi ketika saya bilang hitam, nanti yang hitam berusaha memukul yang hijau. Nah, nanti yang hijau harus berusaha
ingat jangan sampai kena. Begitu. Paham Bapak Ibu? Oke, baik. Siap ya? Yang dipukul tangannya, dipukul tangannya. Oke, tangannya. Ya. Iya, gitu. Belum. Siap ya? Ya. Sudah tahu ya masing-masing siapa hijau, siapa hitam ya? Hitam, tunjuk jari hitam. Oke. Hijau. Iya, baik, siap ya. Hitam. Nggak ada yang kena? Oke, berarti pinter. Responnya bagus ini yang hijau ini karena langsung menghindar. Siap? Jangan terlalu jauh ya, Mas aja. Agak dekat. Jangan terlalu jauh, nanti agak kena. Oke, baik. Ya, siap ya. Hitam. Ini kena ya. Bubina kena tadi. Ya, Bubina bagus, Bubina. Putri kena tadi. Ulangi, satu kali lagi bagus, konsentrasi. Ya. Hijau. Oke, baik, bagus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Oke. Itu biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Masih semangat ya Bapak Ibu. Oke, baik. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar. Kira-kira kebutuhan dasarnya Bu Pinta apa ya Bu? Contohnya? Makan. Oke, betul, makan ya. Kalau selain makan, Bu Tri, kebutuhannya? Baju, ya betul, baju ya. Itu beberapa kebutuhan yang diperlukan Bapak Ibu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini ada pernyataan seperti ini Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau ada murid kita itu melakukan pelanggaran, itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Seperti contohnya kelas kita yang paling unik siapa ya Bu? Indra ya. Indra, anaknya Pak Ali ya. Ya, itu sering melakukan pelanggaran karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi gitu. Misalnya karena mungkin saya lihat Indra itu anaknya caper gitu Bapak Ibu. Karena kurang diperhatikan gitu. Iya. Ansa juga iya itu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Maka kita harus tahu apa sih yang mendasari anak tersebut melakukan suatu pelanggaran kayak gitu. Ya, ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Tadi betul yang Bu Pita katakan, untuk bertahan hidup maka perlu makan nih Bapak Ibu. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini contohnya tadi yang Indra itu pengen diperhatikan, pengen diterima, itu ya. Yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan, ya. Ya, itu ada lima kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu, ini ada studi kasus. Nah Pak Ali nih kebetulan Pak Ali. Pak Ali di sini ya. Tapi di gambarnya bukan Pak Ali. Pak Ali, guru wali kelas 8G, betul nih Pak Ali? Ya, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya Indra. Sama-sama ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Indra yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu situasi seperti Pak Ali, apa yang Anda lakukan?
menurut Anda kira-kira apa alasan Indra melakukan hal itu? Ini tadi kasusnya Indra itu sering minta bekal temennya dengan paksa. Nah, misalnya seperti itu. Kira-kira yang dilakukan Pak Ali seperti apa? Kemudian alasan Indra melakukan hal itu apa? Nah, saya langsung tanya ke Pak Ali nih. Karena namanya Pak Ali. Pak Ali kira-kira yang dilakukan apa Pak Ali menghadapi Indra tadi? Pak Ali masih bingung. Oh berarti dibantu Pak Kamal. Nah, Pak Ali bingung, dibantu Pak Kamal. Pak Kamal kira-kira apa Pak Kamal yang dilakukan Pak Ali kira-kira harus seperti apa? Ya diketahui alasannya dia berbuat demikian itu bagaimana. Caranya Pak Kamal mungkin mereka dipanggil atau gimana? Dia dipanggil dulu, dibicarakan baik-baik. Oke, terima kasih Pak Kamal. Itu Pak Kamal saran dari Pak Ali ya, saran dari Pak Kamal saran. Ya baik Bapak Ibu, kita lihat di sini. Kita akan mencari, nah ini alasan Indra yang pertama, misal karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Indra adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia pengen makan tapi tidak dibawakan bekal orang tuanya gitu, maka dia meminta bekal temannya. Maka si Indra ini berusaha memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Nah, bisa juga alasan yang kedua, misalnya ini karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, maka dia merebut bekal temannya gitu. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Ini kurang perhatian Indranya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Indra adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu contoh alasan yang kedua. Ada lagi bahwa ini alasan ketiga, misalnya seperti ini alasannya. Karena temannya jadi takut. Nah, ketika bekalnya diminta oleh Indra, temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Maka Indra di sini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kekuasaan, ya, kekuasaan. Pengen ditakuti oleh teman-temannya. Misalnya alasan yang berikutnya, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Indra sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi Indra ingin memilih menu makanan yang berbeda karena tiap hari mungkin dibawakan telur terus. Nah, pengen pilihan yang berbeda, maka dia coba merebut atau meminta bekal temannya dengan paksa. Alasan yang berikutnya bisa seperti ini Bapak Ibu. Misalnya karena ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Jadi ketika makanannya direbut, ekspresi teman-temannya lucu. Nah, Indra itu menikmati ekspresi teman-temannya itu yang lucu. Maka di sini Indra memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ya, itu beberapa contoh alasan tadi kasus yang tadi saya sampaikan. Nah, baik Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Posisi untuk mengontrol ya. Kita sebagai guru, ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai pembuku. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman, ya. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Ya, untuk penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Nah, ini bersifat mengancam. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR misalnya. Kalau sebagai penghukum, guru pasti mengatakan seperti ini. Kamu nggak mengerjakan PR, sekarang kamu lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu contoh sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, misalnya tidak mengerjakan PR, misalnya namanya Indra tadi. Indra, kenapa sih kamu nggak mengerjakan PR?
kalau kamu nggak mengerjakan PR, nanti Bu Guru nilainya kosong, kemudian ketika nanti daftar nilainya Bu Guru dikumpul oleh kepala sekolah, nanti Bu Guru yang disalahkan, gitu contohnya. Jadi membuat Indra merasa bersalah karena gurunya nanti dipanggil atau disalahkan oleh kepala sekolahnya karena daftar nilainya masih kosong. Itu contohnya seperti itu. Menggunakan bahasa yang lembut, namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman gitu, karena merasa bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman, mengontrol murid dengan bujukan. Ayolah Indra, PR dikerjakan. Nah, ini contoh sebagai teman. Ya. Kemudian pengamat, melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Misalnya, kalau pengamat, kamu tahu nggak konsekuensinya ketika tidak mengerjakan PR? Nah, itu contoh pengamat. Nah, yang kelima ini posisi manajer Bapak Ibu, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer ini nanti akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi seperti apa nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol, penghukum tadi, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya. Kalau penghukum tadi misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu. Kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ngurusi kamu. Nah itu contohnya pembuat rasa bersalah. Teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Nah itu contohnya. Pemantau, apa peraturannya ketika kamu tidak mengerjakan PR? Manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan. Ya, ini beberapa penjelasan tentang posisi kontrol guru. Nanti saja nih Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu ini, saya memiliki beberapa contoh perkataan seperti ini. Nah, siapakah yang mengatakannya? Jadi, milih penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pengamat, atau manajer. Nomor 1 ini, sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Ini guru yang sebagai apa ini kira-kira? Apakah sebagai penghukum? Apakah pembuat rasa bersalah? Atau teman, pengamat, atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Ada jawaban yang lain? Kira-kira? Bapak Ibu, kamu tidak coba ya, nih. Sampai kapanpun kamu tidak akan menjadi orang yang berhasil. Kira-kira yang cocok yang mana ini? Dikatakan siapa ini? Pembuat rasa bersalah atau penghukum ini? Penghukum ya, mungkin lebih cenderung ke menghukum. Apa kalau bahasa perbandingan Pak Tani? Pak Tani. Yang kedua, yang ini ya, saya merasa kecewa denganmu hari ini. Apa kira-kira? Pembuat rasa bersalah, betul banget. Kemudian, jika masih belum mengerti, nanti akan saya bantu. Teman, ya betul. Peraturannya apa? Pemantau. Jika tidak bisa menjawab pertanyaan ini, maka tidak boleh pulang. Penghukum. Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Iya betul, manajer. Pak Adi sudah ngerti ya. Baik Bapak Ibu, kita merefleksikan diri, kita bercermin, kira-kira kita berada di posisi mana ini saat ini? Apakah sudah manajer? Kadang penghukum, kadang pembuat rasa bersalah. Sedangkan Bapak Ibu di posisi manajer? Ya, sedang belajar ke posisi itu nih Bapak Ibu. Ya, karena posisi itu ya posisi yang diharapkan kita sebagai manajer. Nah, berikutnya posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru harus memiliki posisi kontrol sebagai manajer nih Bapak Ibu. Ya, sebaiknya kita mau jadi manajer, mempunyai posisi kontrol manajer gitu.
Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas yang positif pada diri murid. Ini lebih lanjut penjelasan tentang restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini yang kita pikirkan itu solusinya atas kesalahan yang mereka lakukan. Solusinya itu apa? Kita muaranya ke situ. Ya. Guru mengajak murid untuk berefleksi tentang tindakan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri sehingga ia menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Nih, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, ya, tawaran dan bukan paksaan, dan seterusnya ini. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi itu cara yang paling baik. Di sini fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan, nah ini berfokus pada solusi tadi yang saya sampaikan. Berfokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, ini berikutnya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi itu suatu langkah atau pendekatan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Ada 3 langkah. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berprinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran, ya, yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal ke arah identitas yang sukses. Itu menstabilkan identitas. Nah, contoh kata-katanya ketika kita menangani murid yang bermasalah, ya, kita mengatakan seperti ini, Bapak Ibu, untuk menstabilkan identitasnya. Jadi ketika murid kita melakukan kesalahan atau membuat masalah, sebenarnya murid tersebut itu identitasnya yang gagal, merasa identitasnya gagal. Nah, maka di sini kita butuh proses yang namanya kita stabilkan dulu identitas anak tersebut yang tadinya gagal menjadi identitas yang lebih sukses. Nah, dengan mengatakan seperti ini, contohnya berbuat salah itu manusiawi, gak ada manusia yang sempurna. Itu contohnya. Ketika kita mendapati anak yang bermasalah, kita panggil, kita stabilkan dulu identitasnya. Itu. Jangan langsung kita marahi, kita marahi. Kamu gimana? Masa bertengkar, masa berkelahi, gitu. Jangan seperti itu dulu. Kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Dengan mengatakan tadi seperti tadi. Namanya manusia ya ada kalanya berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Bisa seperti itu. Ya, terus kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, saya tidak tertarik siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya tertarik dengan untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini contoh kata-kata atau kalimat yang disampaikan ketika menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi, memvalidkan tindakan yang salah, memvalidkan. Ya. Di sini tidak bermaksud membenarkan tindakan yang salah, tetapi di sini cenderung kita mencari tahu, alasan apa sih yang mendasari anak tersebut untuk melakukan kesalahan tadi, gitu. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser ke pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Nah, di sini kita akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau siswa kita.
Nah, contoh kata-kata atau kalimat yang disampaikan ketika memvalidasi tindakan yang salah. Nah ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kita cari tahu alasannya. Ya, jangan langsung kita ada hal yang bermasalah kita marahi langsung. Tapi kita menggali dulu apa sih yang mendasari mereka melakukan itu. Nah, apa yang penting bagi kamu? Contoh lagi, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, contohnya ini memvalidasi tindakan yang salah. Tahapan yang ketiga Bapak Ibu dengan menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, contohnya seperti ini. Apa sih yang kita yakini? Apa sih yang kita percayai? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, itu contoh menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu Bapak Ibu. Berikutnya saya contohkan, saya menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Pada saat pembelajaran matematika, Zahwa melempar tutup pulpen ke teman-temannya. Hal ini tentunya mengganggu teman-temannya yang sedang konsentrasi mengikuti pembelajaran di kelas. Saya sebagai guru matematika pada saat itu meminta Zahwa pada saat istirahat ke ruangan guru untuk mengobrol. Dan berikut penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Zahwa. Ya Bu. Zahwa, tadi Bu Guru ya ketika pembelajaran matematika Zahwa melempari teman-teman dengan tutup pulpen ya? Iya Bu. Yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, ada kalanya berbuat salah. Tapi Bu Guru ingin tahu alasan Zahwa melempari teman-teman dengan tutup pulpen. Iseng aja sih Bu, ekspresinya mereka lucu banget, menyenangkan ya. Tapi bagaimana ya perasaan teman-teman kamu ketika kamu melempari dengan tutup pulpen? Betul Bu. Masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, menghargai semua orang. Apakah itu sudah terlihat pada diri Zahwa? Belum Bu. Nah, bagaimana agar itu terlihat pada diri Zahwa? Meminta maaf ke teman dan ibu, dan saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Bu. Ya. Apakah Zahwa punya solusi mendapat kesenangan namun masih menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antar pelajaran. Oh ya Bu, bagaimana kalau ibu mengadakan bermain peran pada saat materi untung dan rugi Bu? Itu menyenangkan sekali, seru sekali waktu itu. Oh iya Zahwa, baik. Terima kasih Zahwa, kamu sudah berusaha untuk memperbaiki diri dan terima kasih masukannya ya, akan dipertimbangkan. Oke Zahwa, ini bel pelajaran berikutnya sudah berbunyi. Silakan kamu kembali ke kelas kamu. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya sama-sama Zahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Azhar Fadila dari kelas 9E. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Siti Rahayu untuk mendapat solusi agar saya bisa mendapatkan kesenangan tetapi masih bisa menghargai. Saya bisa belajar bahwa menghargai itu penting dan saya bisa belajar untuk menghargai orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus 2, Zahwa, seorang siswi kelas 9, seringkali membolos sekolah. Guru dan orang tuanya sudah sering mengingatkan, namun Zahwa tetap mengulangi perbuatannya.
Berikut penerapan segitiga restitusi untuk kasus 2. Zahwa, bolehkah kita bicara sebentar? Boleh Bu, ada apa ya Bu? Begini Zahwa, Bu Guru lihat beberapa kali kamu tidak berangkat sekolah. Ada yang bisa diceritakan? Sebenarnya saya sudah merasa mencari sekolah Bu. Bu Guru mengerti perasaanmu Zahwa. Merasa bosan dan tidak nyaman di sekolah itu wajar. Tapi Bu Guru pengen tahu alasan Zahwa bosan di sekolah kenapa ya? Pelajarannya susah-susah Bu. Saya merasa tidak pantas mengikuti pelajaran tersebut Bu. Nilai saya juga jelek-jelek. Baik Zahwa, apakah dengan membolos itu merupakan solusi bagi masalah tadi? Tidak Bu. Tidak itu Zahwa, malah dengan membolos kamu akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan berinteraksi dengan teman-teman kamu. Kamu setuju kan? Baik Zahwa, menurut Zahwa, bagaimana solusi agar Zahwa bisa memahami materi pelajaran yang menurut Zahwa susah itu sehingga Zahwa tidak bosan dan tidak membolos lagi? Saya akan lebih belajar lebih giat lagi Bu, dan akan menjadikan saya materi yang belum saya paham menjadi paham Bu. Dan saya juga bisa bertanya kepada guru atau teman mengajari saya untuk saya bisa fokus dengan materi tersebut. Dan tentunya saya tidak akan membolos lagi Bu. Kalau saya membolos membuat saya ketinggalan pelajaran dan menjadikan saya tidak memahami materi pelajaran tersebut Bu. Baik Zahwa, terima kasih Zahwa sudah berusaha untuk memperbaiki ini. Silakan Zahwa boleh pulang sekarang. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Zahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Nofalina dari kelas 9E. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Siti Rahayu untuk mendapat solusi agar saya tidak membolos sekolah lagi. Saya sadar bahwa berangkat sekolah itu penting untuk mencapai cita-cita saya sehingga saya mendapatkan ilmu lebih dari sekolah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kali ini. Terima kasih. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh penerapan segitiga restitusi. Ada berapa tahap nih Bapak Ibu tadi? 3. Yang pertama apa ya? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu mungkin dari saya seperti itu. Sesi tanya jawab, monggo. Kita beri aplaus ya Bapak Ibu yang paling meriah teman kita di Siti Rahayu. Untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dari penyampaian disiplin positif dari Bu Siti Rahayu tadi. Monggo Bapak Ibu. Bagaimana? Menarik? Alhamdulillah. Mbak Yana, Bu Yana mau bertanya mungkin? Oh sudah cukup. Sudah cukup Bapak Ibu? Oh Putri silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang ingin kami tanyakan itu adalah berhubungan dengan keyakinan kelas, yaitu mengapa keyakinan kelas harus menggunakan kalimat positif. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Siti Rahayu. Silakan. Terima kasih Bu Putri untuk pertanyaannya. Saya selesai dulu ya.
Ya, kalimat pada keyakinan kelas, kenapa harus kalimat yang positif? Jadi gini Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas kalimatnya itu negatif, yang diingat itu adalah kata sesudah kata negatif tadi. Contohnya, jangan membuka website ini. Nah, yang terpikir di sini, iya, website isinya apa ya, begitu ya. Bukan jangannya yang kita ingat, tapi website ini. Nah, kenapa nggak boleh website itu ada apanya? Itu. Misalnya, kalau saya ke Bapak Ibu, jangan pikirkan gajah. Nah, dipikiran Bapak Ibu gajah kan ya? Iya, bukan jangannya tapi gajahnya. Nah, itu yang mendasari kenapa harus kalimat positif ya. Contohnya, tidak boleh mengganggu teman. Kita buat ke kalimat positif. Kita saling menghargai teman. Jangan berisik di kelas. Ya, iya. Kalimat positifnya tertib di kelas. Begitu. Oke, Putri gimana? Oke, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas responnya, atas tanggapannya, sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Alhamdulillah tidak terasa seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini sudah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Marilah kita tutup acara pada pagi menjelang siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya mohon maaf jika membawakan rangkaian acara masih banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.